Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat harian untuk hari Rabu 14 Desember 2022 terdapat di Efesus 2 ayat 4 yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita." Demikianlah ayat harian untuk hari Rabu 14 Desember 2022. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai sekarang ini saudara masih menyadari bahwa kita adalah sama-sama berdosa dan dibenarkan setelah kita ditebus? Bahwa kita mendapatkan semua anugerah dari Tuhan bukan karena usaha kita. Apakah yang sudah kita kerjakan sehingga kita mendapatkan keselamatan kita? Ruang di mana kita berada saat ini memahami tentang keberimanan yang sesungguhnya dasarnya adalah di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab apapun yang dilakukan manusia karena ia memiliki status sebagai orang yang telah berdosa, itu tidak akan dapat diperhitungkan sama sekali. Mengapa? Karena status itu sangat penting. Dan jika kita telah memiliki status yang sudah dibenarkan, maka inilah yang menjadi babak baru dalam kehidupan kita. Mengapa ini disebut sebagai babak baru? Karena ternyata setelah kita mendapatkan keampunan dosa kita, kita telah dibenarkan di dalam anugerah dengan beriman kepada Yesus Kristus. Maka kita telah dimerdekakan dari segala sesuatu yang kita lakukan dulu. Dan Paulus juga menyadari hal tersebut, bahwa aku juga sama seperti kamu dahulu. Ketika kami masih diperbudak oleh nafsu duniawi, bagaimana tubuh kami terus menjadikan kami orang yang selalu dikuasai oleh keberdosaan. Mengapa demikian? Apa tanda seseorang itu terus dikuasai oleh keinginan daging? Dan apa yang menggerakkan mereka melakukan hal yang demikian? Dan Paulus menyatakan itu, bahwa semua yang melakukan atau bekerja kepada penguasa langit, yakni roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, itulah yang melakukan segala bentuk keberdosaan, tipu muslihat, dan perlawanan kepada Allah. Dan puji Tuhan, sebab karena Allah itu penuh dengan kasih dan rahmat, itu mengapa anugerah Allah itu lebih didahulukan daripada murkanya. Seandainya Tuhan lebih mendahulukan murkanya, maka kita pasti mendapati kita tidak akan bisa bertahan lama dalam kehidupan kita. Tetapi karena Tuhan memberikan kita anugerahnya dengan mendahulukan kasihnya, dan kita telah menerima itu mengapa kita mendapatkan pengampunan. Kita harus bersyukur sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita harus semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Kita harus melakukan banyak hal di dunia ini. Perbuatan baik kita harus kita tingkatkan. Dan itulah tandanya bahwa kita telah bercermin. Orang yang bercermin dan melihat dirinya dan memperhatikan berbagai macam kekurangan dalam dirinya dan memperbaiki, dia akan memiliki keyakinan ketika ia keluar dari rumah, sebab penampilannya telah ia perbaiki. Mengapa ada orang yang nampaknya glamor, memiliki baju mewah dan luar biasa yang ia pergunakan dalam jari-jarinya, mempergunakan jam tangan dan lain sebagainya. Ternyata alasan mereka bukan sedang menunjukkan atau pamer harta, tetapi kita memahami suatu nilai yang sedang mereka tonjolkan, bahwa dengan aku mempergunakan apa yang ada padaku,
maka wibawaku ketika berbicara bertemu dengan orang banyak akan semakin meningkat. Dan inilah yang kita terima setelah mendapatkan anugerah itu. Setelah kita diselamatkan dalam darah Yesus Kristus, maka keyakinan kita harus semakin meningkat. Perbuatan kita yang baik itu harus semakin meningkat. Sebab itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena semuanya berangkat dari anugerah pemberian Tuhan. Maka apapun yang kamu kerjakan, itu adalah respon akan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam pribadi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu kaya akan rahmat. Yang mendahulukan anugerah-Mu, kasih-Mu kepada kami bukan murka-Mu. Sehingga kami masih mendapatkan kesempatan yang baik ini. Kuatkan kami Bapa, supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan apa yang boleh kami kerjakan ini demi kemuliaan-Mu saja. Ampunkan dosa dan kekurangan kami Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.